Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mas Reza. Di pagi hari ini di depan kita sudah ada sebuah mobil Suzuki LMPV, yaitu All New Suzuki R3 tahun 2020. Nah, warnanya nih memang nggak umum ya, karena memang ini adalah mobil dinas dari anggota TNI Angkatan Udara. Kebetulan unitnya lagi ada di sini nih, orangnya juga lagi di sini, jadi kita videoin. Warnanya nggak dijual di pasaran karena memang ini didesain khusus untuk kesatuan dari Angkatan Udara. Nah, R3 2020 ini kita bisa lihat mengalami perubahan mulai dari bagian depan sampai bagian belakang. Headlampnya sudah menggunakan proyektor tapi masih halogen. Kemudian juga sen dan lampu jauhnya masih menggunakan bohlam dan halogen biasa, multi reflektor ya. Fog lampnya seperti ini, sama multi reflektor dengan lampu halogen. Dan di bagian tengah grillnya ada 5 baris garis krom putus-putus dan dengan logo Suzuki yang cukup besar. Nah, kelihatannya facelift, padahal ini all new ya. Jadi kenapa saya bisa bilang all new, nanti kita lihat sama-sama. Terutama buat teman-teman yang mungkin sudah pernah pakai R3, sedang pakai R3 atau mau beli R3. Semoga video ini bisa bermanfaat, jadi tonton sampai habis. Di bagian ban, kita lihat bannya menggunakan Dunlop dengan profil ban 195/65 R15. Sistem pengereman sudah menggunakan ABS, EBD, dan EBA. Tapi bagian depan aja yang pakai cakram, bagian belakangnya masih menggunakan tromol biasa. Di bagian tengah bisa kita lihat sama persis seperti R3 sebelumnya. Dia sennya di fender karena ini tipe GL ya. Kalau GX dia punya sen di spion lagi. Teknologinya VVT, mesin 1500 sama seperti R3 sebelumnya. Nah, di bagian belakang sini agak beda nih. Jadi di sini dia ada kaca nyambung ke belakang gitu, kayak saingnya sih, kayak si Mobilio, kayak si Expander, kan bentuknya kayak gini sekarang. Dan yang lebih mirip Expander ini bagian belakangnya. Jadi bisa kita lihat headlampnya itu ngegantung. Di sini ada LED. Ini masih bohlam biasa, dan ini lampu mundur di sini. Ya, ini tipe GL, manual, dan ada 2 parking sensor di belakang. Nah, ini yang mencolok banget ya bagian belakangnya. Dan kita bisa lihat bagasinya ini menurut saya sih ya, harap dikoreksi kalau salah, ini lebih besar dari R3 sebelumnya, karena saya sempat pakai R3 tuh lama, dan R3 itu bagasinya kecil, apalagi kalau didiriin gini nih bangku ketiganya. Jadi kalau mau besar tuh harus diturunin. Tapi ini sekarang jauh agak spacey ya. Jadi dia punya space yang cukup besar, even dia udah dibuka gitu. Bahkan ini udah disandarin tuh. Udah disandarin, kalau rata lebih besar lagi. Dia juga punya tempat penyimpanan terbuka di sini, tertutup yang bisa dibuka. Isinya peralatan P3K dan emergency. Ban serapnya di bagian bawah. Motifnya itu seperti ini, prisma gitu. Bahannya masih sama kayak dulu, dan khas jok dari Suzuki ini memang tebal dan empuk ya. Beda sama yang dari si Honda tuh agak tipis-tipis gitu. Jadi R3 sendiri lahir di Indonesia tahun 2012, ada tipe GA, GL, GX, ada juga yang Dreza, ada juga yang XL7. 2 minggu lalu kita sempat review yang XL7 bareng Brodan, dan ini bentuknya sama persis, bagian dalamnya hanya saja yang XL7 itu berwarna hitam, all black dalamnya, dan ada motif karbon. Kalau ini enggak, apalagi yang tipe GL. Jadi Suzuki sebenarnya cukup fair dalam memberikan fitur, mulai dari trim yang paling bawah sampai trim yang paling atas itu nggak terlalu banyak yang dipangkas. Beda seperti Honda dan si Toyota ya. Ini nih kita bisa lihat LED-nya ada 4 titik lampu yang kalau nyala nih bagus. Ini lampu rem, lampu malam, lampu sen, lampu mundur masih pakai bohlam biasa. Nah, ini bagian sampingnya. Jadi kacanya seolah-olah nyambung ke belakang ya, tinggal kita itemin nih. Pilar B-nya kita itemin, kelihatannya nyambung. Bahkan yang tipe XL7 itu kan di atasnya all black, yang tipe Alpha kalau nggak salah. Gitu. Nah, ini bagian depannya ya, kelihatan lebih sangar. Dan for information aja, di India nih Suzuki R3 ini keras banget, laku keras lah, cukup laku keras. Dan di sana bahkan dia bersaing sama si Toyota Innova. Kan aneh ya. Jadi LMPV dengan basis monokok bersaing sama MPV yang basisnya itu leather frame. Tapi kenyataannya seperti itu. R3 ini dari dulu sudah dari 2012 pertama dia lahir. Hampir orang nggak ada komplain sih, mobil nyaman, gesit. Kemudian juga spare partnya mudah, cukup durable juga. Jadi makanya R3 masih eksis dan bisa bersaing dengan persaingan pasar yang paling ketat di Indonesia, itu pasar MPV, karena di Toyota ada Avanza, Veloz,
Daihatsu ada Xenia, di Honda ada Mobilio, di Suzuki punya R3, di Nissan ada Livina, bahkan Chevrolet juga punya Spin. Jadi luar biasa nih pasar LMPV di Indonesia adalah pasar mobil paling besar. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam kabinnya. Di bagian kiri visor ada kacanya, tapi nggak ada lampunya. Di bagian kanan nggak ada sama sekali. Nah, ini kalau mobil dinas nggak ada STNK bro, tapi beginian lah, tapi nggak bisa gue kasih lihat. Ya, lampu baca kanan kiri. Kanan doang, satu doang, nggak kanan kiri. Di sini nggak tahu ini speaker atau mikrofon atau Twitter, kayaknya nggak tahu juga. Nah, keren ya. Ini kokpit kabin bagian depan. Dia bahasa desainnya sudah berubah total dari R3 sebelumnya. Bentuknya seperti ini. Di tengah-tengah ada sebuah audio head unit yang cukup besar, tapi frame-nya doang yang besar karena layarnya itu cuman segini bray. Ini layarnya cuman segini, dan ini tuh sisanya tombol-tombol aja. Nah, ini kita ada radio, channelnya bisa diganti FM AM. Dan untuk mobil 2020 sangat wajar sih ketika audionya tuh sudah cukup lengkap, karena dia juga punya Bluetooth, AUX dan USB yang ditaruh di sini nih. Nah, dia taruh di sini. Di sini juga dia punya power outlet. Dan ini memang ini adalah sebuah improvement yang cukup bagus ya dari Suzuki R3, karena sebelumnya R3 itu agak nyebelin kalau naruh barang-barang, karena dulu kan R3 cuma satu kotak cup holder, terus laci penyimpanannya juga dalam gitu. Sekarang sudah berubah, cup holdernya 2, di door trim juga ada 2. Kemudian juga ini masih sama, tapi di sini nggak ada apa-apa, cuman ada tambahan power outlet aja. Tapi ini aksesoris XL7 gue yakin bisa masuk di sini sih. Jadi which is kalau kamu beli R3, kalian bisa ngupgrade serasa XL7 interiornya, bahkan eksteriornya mungkin kayak misalnya over fender juga tetap bisa dipasang ya. AC-nya cukup lengkap pengaturannya, tapi arah semburan cuma 2, sorry. Ke depan dan ke bawah aja kayak Innova. Dia juga punya laci penyimpanan konsol box yang nggak terlalu besar. Di bagian tengah kisi AC-nya tuh kayak si HRV sih sebenarnya ya, kalau boleh saya bilang, karena bentuknya mirip-mirip, seolah-olah nyambung sama bodinya, padahal di sini dia punya 2 kisi AC, bisa dibuka tutup yang paling kiri dan paling kanan. Di tengah buat supir juga ada nyelip di sini, ya keren. Dan ini di sini dia punya sensor parking yang bisa dimatiin dan dinyalain, belum ada di RL-nya, dan dia juga punya laci penyimpanan yang bisa dibuka tutup di sini. Kuncinya sama seperti R3 sebelumnya. Dan yang tipe GL ini bedanya sama yang tipe GX, dia tuh belum retract pertama. Kedua, di spionnya belum ada, di sennya belum ada. Di spionnya belum ada sen. Aduh, kebalik. Nah, setirnya keren. Dia sudah menggunakan setir palang 3 dengan flat bottom. Jadi orang bilang nih kalau pakai flat bottom orang gendut cocok, padahal mah sama aja bray. Cuman emang kesannya lebih futuristik aja sih ya. Jadi ketika diputar ada bagian yang lurus. Double airbag di sisi pengemudi dan penumpang depan. Dan ini adalah speedometer dari R3, jadi dia ada RPM-nya, ada kecepatannya, dan di tengah ini ada banyak pilihan. MID-nya rata-rata konsumsi bahannya tuh 12 sampai 14 ya, karena yang tipe manual. Kalau yang Matic 111 112 udah cukup irit. Dan ini beda banget sama tipe si R3 yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan tulisannya gede di tengah-tengah, ini tengah-tengah besar juga, nggak tahu nih fungsinya apa. Kalau yang XL7 kemarin lebih keren karena di tengah-tengah tuh bisa banyak fiturnya, dipencet-pencet dari setirnya. Tapi di sini kan setirnya cuma ini doang nih, buat ngangkat telepon, buat Bluetooth sama buat nutup telepon. Jadi lebih ke bukan audio controlling switch ya, ini kayak buat ngangkat telepon sama nutup telepon aja. Ini transmisi manual, dan alhamdulillah R3 sampai dengan hari ini, even yang XL7 dia masih punya yang varian manual. Mungkin generasi sekarang udah nggak banyak yang pakai manual sih ya, semua sudah pakai Matic. Tapi ketika dia punya pilihan manual, ini sebuah nilai plus buat penggemar otomotif, karena memang zaman sekarang semua sudah Matic ya gitu. Ini yang GA, GL, GX masih ada yang Maticnya, masih ada yang manualnya. Nah sekarang kita lihat ke bagian belakang. Nah ini bagian belakang 7-seaternya. Joknya motifnya kayak gini nih, kayak kulit ular gitu, prisma gitu.
Bahannya masih sama dan cukup empuk, cuman di bagian tengah nggak ada armrestnya ya, di tengah ini. R3 dulu ada nggak ya? Lupa juga gue. Dia juga punya double blower yang ditaruh di tengah-tengah sini. Ada 4 kisi, ada hand grip yang sistemnya retract kayak gitu di bagian supir, tapi nggak ada. Jadi supir pegangannya ke setir aja. Ini pengaturan spion di sini. Kemudian buka tutup jendela otomatis, naik turun hanya di sisi driver, dan dia juga punya power door lock di sini. Power door lock button. Tuh, oke, mungkin itu aja videonya. Semoga bermanfaat buat yang mau beli R3 atau mau ngecek dalamannya R3 yang baru ya. Jangan lupa di like dan di subscribe channelnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.